Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman dari buku penting karya Trisandra Aprianto yang berjudul Perjuangan and Reform Masyarakat Perkebunan Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria di Jember. Buku ini mengupas secara mendalam perjuangan masyarakat perkebunan di Jember dalam menata ulang sumber-sumber agraria atau yang kita kenal sebagai land reform dalam kurun waktu yang penuh gejolak pada tahun 1942 sampai hingga 1974. Awal mulanya perjuangan runtuhnya struktur kolonial, kisah ini dimulai dari warisan struktur agraria kolonial yang timpang. Sistem perkebunan yang berorientasi pada pasar internasional telah menciptakan ketidakadilan, memisahkan petani dari tanahnya, dan melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan. Titik balik pertama terjadi pada era 1930, krisis ekonomi global atau zaman Malaysia membuat banyaknya perusahaan perkebunan bangkrut dan meninggalkan lahan-lahannya. Situasi ini menciptakan kondisi yang disebutnya perkebunan tanpa tuan kebun. Momen ini semakin dipertegas dengan kedatangan penduduk Jepang pada tahun 1942. Pemerintah militer Jepang merombak total struktur agraria kolonial dengan mengganti tanaman ekspor menjadi tanaman kebutuhan perang. Dan ada era tiga harapan dan tiga inisiatif pasca kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama adalah prakarsa dari masyarakat. Masyarakat perkebunan secara mandiri menduduki dan mengolah tanah-tanah perkebunan ditinggalkan pemilik sejak masa krisis dan penduduk Jepang. Mereka mulai menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Dua, di prakarsa organisasi masyarakat. Muncul organisasi-organisasi kerakyatan seperti Barisan Tani Indonesia yaitu BTI yang menyuarakan aspirasi politik dan ekonomi petani. Dalam konferensi di Jember pada tahun 1946, BTI secara tegas mendesak pemerintah untuk mengambil alih seluruh tanah milik perusahaan perkebunan. Yang ketiga ada prakarsa pemerintahan. Pemerintah yang itu baru lahir juga melakukan langkah-langkah awal land reform seperti menghapus lembaga desa, pendidikan, dan membagikan tanah perusahaan perkebunan di gula di Yogyakarta dan Surakarta kepada petani. Namun harapan ini terhalang oleh hasil konferensi meja bundar atau KMB yang mengharuskan Indonesia mengembalikan semua aset milik Belanda termasuk perkebunan. Keputusan ini menciptakan dilema besar dan memicu kekecewaan di kalangan masyarakat. Momentum perjuangan kembali memuncak pada akhir 1950 didorong oleh Sekretariat Barat. Masyarakat perkebunan dengan dukungan militer berbondong-bondong melakukan aksi mengambil alihan perusahaan milik Belanda, namun disitulah muncul aktor baru dengan mengubah arah sejarah militer. Puncaknya pada tragedi kekerasan pada tahun 1960 dan 1966. Perjuangan agraria tiba-tiba disahkan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960. UU PA menjadi landasan hukum dan melaksanakan land reform secara nasional. Kekecewaan dan kelabaran birokrasi dan muncul aksi sepihak yang dipelopori oleh PKI dan organisasi afiliasinya seperti BTI. Mereka mencoba menjalankan program land reform secara paksa. Sayangnya, fokus aksi ini bergeser jika sebelumnya target adalah perkebunan milik asing, kini sasarannya adalah tanah-tanah di pedesaan yang seringkali memicu konflik horizontal antar warga, bahkan antara petani miskin dan tokoh masyarakat atau kiai. Pada Orde Baru munculnya partisipasi dan pengusiran masyarakat. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto terjadi pembalikan total, orientasi pembangunan berubah dan keadilan agraria menjadi pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada investasi asing dan revolusi hijau. Land reform pada tahun 1964 diambil kembali secara paksa oleh PDB Jember. Perlawanan masyarakat dihadapi dengan intimidasi, teror, dan penangkapan. Dan kesimpulan pada buku UPA yang land reform adalah buku perjuangan ini perkebunan adalah sebuah rekaman sejarah tentang harapan, perjuangan, dan tragedi. Buku ini juga menunjukkan bagaimana cita-cita luhur untuk keadilan agraria kandas di tengah jalan perjuangan masyarakat perkebunan yang dimulai dengan semangat dekolonialisasi pada akhirnya terperangkap dalam pertarungan politik elit, pergeseran ideologi, penguatan peran ekonomi militer, dan berakhir dengan kekerasan yang bukan agenda land reform itu sendiri. Pada akhirnya, rezim Orde Baru yang lahir dari puing-puing konflik tersebut justru mengambilkan struktur agraria yang tidak adil, menyingkirkan partisipasi rakyat, dan mengeluarkan masyarakat dari lahan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Buku ini menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan agraria adalah perjuangan yang kompleks dan masih belum berakhir hingga hari ini. Terima kasih atas semua rangkuman dari buku Land Reform. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.